I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Furasabi Channel. Pada episode kali ini melanjutkan video yang lalu ya, dimana saya mereview VZ Single Shaft Suspension yang dibuild oleh kawan saya Mas Hadito, dan ini dipinjamkan lagi ke saya bersama dengan kit itu, yaitu FMA Single Shaft Suspension. Nah seperti ini untuk kitnya, kalian bisa lihat ini adalah chassis FMA dengan custom dikasih suspensi dia guys. Jadi kita akan lihat lebih detail setelah ini ya. Jadi ini dia kitnya dengan body mag frame. Ini keren banget, custom pada bagian sisi samping dari chassisnya, dan juga kita akan lihat di sini ada bagian gear yang terbuka dari gearbox depan dan belakang ya. Nanti kita lihat ini maksudnya gimana nih, kenapa kok dia gearnya terbuka. Nah ini dia untuk body mag frame-nya, dan kita akan lihat sekarang untuk chassisnya itu sendiri. Nah ini dia dengan single shaft suspension, dan juga otomatis ini flexi setup juga ya, seperti yang sudah saya lakukan build pada AR chassis flexi saya beberapa waktu yang lalu. Kalian bisa cek lagi di channel saya guys. Nah ini dia menggunakan mesin dengan tutup biru nih, saya nggak tahu mesin apa nih, Revtune atau bukan ya, nanti kita lihat ya. Nah ini dia untuk bagian gearnya terbuka seperti ini guys, dikarenakan dia memang harus terbuka untuk bisa memungkinkan suspensi tersebut bermain. Nah kita lihat terlebih dahulu untuk yang bagian belakang nih. Jadi kalau kita tekan dari bawah, ini dia crown gearnya terangkat ke atas seperti ini. Begitu juga untuk sisi satunya lagi, akan tapi lebih sedikit dikarenakan ada terhalang oleh gearboxnya di situ guys. Nah untuk bagian depannya juga sama, dia jika kita tekan ke atas, dia ada sedikit pergerakan di sini untuk sisi roda bagian kiri dan kanan. Hanya saja untuk roda bagian kiri dia sedikit terbatas oleh tutup gearbox dari counter gear yang atas itu ya. Nah kita akan coba sekarang nyalakan, dan kita akan lihat dan tes ya untuk masing-masing keempat rodanya jika kita tekan bagian suspensinya untuk bermain. Oke, kita nyalakan di sini. Sekarang menggunakan pinset kita akan coba tekan masing-masing ban ya. Kita akan lihat di sini. Oke, itu dia tadi. Jadi kalian bisa dengar dari suaranya ya, saat suspensinya bekerja dia cukup baik, bahkan tidak terdengar suara ngegir sama sekali. Hanya saja memang ada sedikit friksi yang meningkat saat suspensinya terangkat. Itu dikarenakan terdapat perubahan posisi dari gear yang bersentuhan, di mana transmisi dari gear trainnya itu bekerja guys. Nah ini dia untuk tampilan secara umumnya seperti ini. Oke, kita akan lihat tampilan secara utuh ya, 360 derajat menggunakan rotating display seperti ini. Setelah ini kita akan coba lihat untuk test run-nya kira-kira bagaimana jika kita lakukan test run di track 3 jalur melawan kit side damper guys. Nah stay tune, setelah ini kita akan langsung menuju ke track untuk kita lihat test run-nya. Oke, sebelum itu saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada member dari Furasabi Channel berikut ini. Terima kasih telah mensupport setiap bulannya. Dan jangan lupa kalian juga harus jadi member untuk bisa ikutan giveaway khusus member yang saya adakan secara rutin guys. Nah ini dia, sekarang saya sudah ada di Royal Plaza, tepatnya di Magnum Toys ya. Dan sekarang kita akan lakukan test run untuk kit mag frame FMA Single Shaft Suspension berikut ini guys. Nah kita akan coba engine on dulu di sini. Jadi tidak ada masalah, masih sama dengan sebelumnya ya, yang sudah saya tunjukkan di awal video. Jadi kita akan coba turunkan dengan kondisi apa adanya seperti ini. Akan tapi sebelumnya saya ingin coba tes untuk kit side damper X berikut ini. Jadi ini juga kalian sudah lihat buildnya di channel saya, ada semua lengkap dengan kisaran harganya. Hanya saja ini menggunakan body Stratofactor guys. Nah ini dia menggunakan power dash. Kita akan cobakan ini dulu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana performanya sebagai pembanding aja guys. Nah nanti setelah itu kita akan ganti dengan Revtune 2 berikut ini. Oke, kita akan mulai untuk mencoba side damper menggunakan chassis Super FM
dan menggunakan power dash motor. Kita akan lihat di sini. Ya, begitu di start, mobil langsung course out saat melewati double bounce dan dia tersangkut di bounce keduanya dikarenakan dia mendaratnya nggak pas, guys. Oke, nggak apa-apa, kita turunkan lagi. Oke, itu dia lagi-lagi tersangkut di bounce kedua. Nggak masalah, ini namanya juga kita hanya lihat sebagai perbandingan untuk speednya ya. Kita akan turunkan lagi. Ya, lagi-lagi di situ guys. Jadi memang ini nggak saya setting. Jadi remnya masih menggunakan rem ping untuk bagian belakangnya ya. Jadi kalau mau menggunakan mesin ini memang harus disetting lagi. Jadi biar pas mendaratnya. Dan itu dia kebetulan saja pas untuk di bounce yang barusan ini. Dan sayang sekali tapi di tabletopnya dia keluar karena dia bounce dan akhirnya miring dan keluar lintasan. Oke, jadi ini daripada pusing nyeting yang ini, lebih baik ini kita pelanin aja. Kita akan ganti mesinnya dengan RevTune 2 guys. Ini menggunakan gear ratio 4,2:1 ya, atau coklat dan juga merah untuk counter gearnya. Nah, ini kita nyalakan, tidak ada masalah. Kita akan gunakan ini masih menggunakan settingan yang sama. Jadi bagian belakang untuk brake plate-nya saya gunakan rem pink. Jadi cukup pakem di situ ya. Kita akan coba di sini. Oke, cukup aman. Nah, ini dia yang kita tunggu untuk speed yang pas untuk kita lakukan tes run bersama dengan FMA single shaft suspension guys. Oke, cakep, aman sekali. Ini sudah siap untuk kita turunkan bersama dengan FMA suspensionnya. Nah, sekarang kita akan coba FMA single shaft suspension di track 3 jalur ini. Kita akan langsung turunkan di sini. Ya, kurang lebih speednya sama ya dengan yang Super FM tadi. Kita lihat di sini mobil anteng banget, sangat stabil sekalipun dengan menggunakan part apa adanya dengan low profile large diameter wheels dan juga tire bawaan dari Tamiya, dan juga untuk rollernya hanya menggunakan roller plastik aja nih guys. Tapi dia cukup stabil dan tidak terjadi miring sama sekali di sini guys. Tuh lihat waktu lewat double bounce enak banget dia mendaratnya ya. Oke, kita akan coba tangkap ya. Dan sekarang kita akan coba adu kedua mobil secara bersamaan di track ini guys. Oke, jadi sekilas lagi ini dia untuk FMA single shaft suspensionnya. Jadi sekedar info tadi saya lupa kasih tahu untuk mesinnya ini dia normal motor yang tutup biru ya. Jadi bukan RevTune ternyata, tapi mesin kotakan yang jadul kalau saya rasa sih. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Ada mesin jadul Tamiya yang tutupnya biru dan di tabungnya itu ada marking Tamiya gitu guys. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar atau sudah pernah lihat sebelumnya. Dan kita akan coba turunkan melawan side damper X dengan mesin RevTune 2 berikut ini dengan gear 4,2:1. Tadi untuk yang FMA menggunakan 4:1 ya, atau coklat dan juga hitam, dan menggunakan large diameter tires. Ini tentu saja akan menghasilkan speed yang berbeda sekalipun dia menggunakan normal motor yang tutup biru guys. Oke, kita akan mulai di sini. Wah, ini dia baru deh pas ini ya speednya. Kedua mobil kelihatan kejar-kejaran di sini seru banget, dan kita akan lihat apakah salah satu mobil akan bertahan dan salah satu mobil keluar lintasan. Kita akan simak videonya. Ya, itu dia keluar akhirnya guys. Untuk yang FMA single shaft suspension akhirnya kelontang dia saat mendarat dan menghantam tikungan di situ. Nah, kita akan coba ambil ya. Kita akan langsung aja turunkan dengan kondisi masih sama, tidak ada saya rubah sama sekali. Kita akan turunkan di sini. Oke, kelihatan imbang, oke banget ya. Kelihatan ya waktu di slope itu yang FMA lebih ngacir dikarenakan dia tidak ada brake-nya atau brakeless. Sedangkan yang
Yang Super FM kelihatan dia ngerem banget di situ guys. Sekalipun dia menggunakan mesin yang lebih kencang, tentu saja akan dikejar oleh yang tidak menggunakan rem. Dan di sini perlu diingat, seperti yang sudah saya jelaskan di artikel saya mengenai gear ratio ya. Jadi ini menggunakan 41, lebih kencang dari 4,2:1. Mesinnya sekalipun dia RPM-nya sedikit lebih rendah, tapi dia menggunakan large diameter, otomatis untuk top speednya dia lebih dapat guys. Dan di sini kelontang lagi untuk FMA-nya karena lewat double bounce ya. Kita akan coba turunkan lagi di sini. Ups, agak telat nih guys nuruninnya, jadi nggak imbang dia. Oke, nanti akan saya tahan untuk yang Super FM-nya. Sebentar, kita akan tunggu hingga mobilnya lewat. Oke, ini dia. Oke, saya lepas. Apakah bisa terkejar atau tidak? Kita akan lihat ya, kelontang dia guys. Sayang banget nih, padahal udah bakal mulai ngejar ini ya. Tapi ya udah, ini sepertinya udah cukup untuk tes rem kita hari ini. So, gimana menurut kalian? Kalau kalian disuruh build, kira-kira berminat atau tidak? Dan ini jujur keren banget untuk buildnya ya. Dan mungkin kalau disetting lagi, dikasih rem dan sebagainya, dengan roller bearing dan sebagainya, mungkin akan jauh lebih stabil. Yang pasti jika diameter rodanya kita kecilkan, menggunakan yang small diameter ataupun yang low profile, itu juga pasti akan jauh lebih stabil guys. So, ini dia kedua mobil sudah saya adu hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian komen di bawah, masukan dan juga komen terkait build yang sangat unik ini dari Mas Hadito. Dan tentu saja perlu kita apresiasi kreativitas di dunia Mini 4WD seperti ini guys. Nah, kita akan simak sekarang untuk drop test dan juga slow motion ya. So, jadi itu aja untuk video kita hari ini. Jangan lupa ya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. A place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth or if maybe I should preserve coping by hitting